Di habitat aslinya, anggrek bulan hidup dengan cara epifit, menempel di batang pohon di hutan-hutan. Agar anggrek tetap sehat dan cepat berbunga, saya berbagi keindahan dan cara saya merawatnya. Halo sahabat YouTube penggemar anggrek, selamat datang di channel Koleksi Solis. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi keindahan bunga anggrek Phalaenopsis mentawaiensis, anggrek spesies Indonesia yang indah dan harum. Halo sahabat YouTube penggemar anggrek, semoga semua keselamatan selalu bersama kita. Terutama yang menonton video ini, semoga tetap sehat dan bahagia. Anggrek bulan atau Phalaenopsis sangat banyak penggemarnya. Apalagi untuk anggrek bulan hibrida dengan kelopak bunga yang besar menyerupai bentuk kupu-kupu. Jadi banyak orang menyebut anggrek bulan dengan sebutan butterfly orchid. Anggrek bulan atau Phalaenopsis memiliki tipe pertumbuhan monopodial. Hanya memiliki satu batang dan satu titik tumbuh. Anggrek yang bersifat epifit umumnya menempel pada pohon. Anggrek bulan memiliki batang yang sangat pendek. Daun anggrek bulan berbentuk jorong, tersusun rapat, berdaging, dengan panjang sekitar 20 cm dan bisa mencapai 30 cm kalau anggreknya sehat. Lebarnya sekitar 7 sampai bisa mencapai 12 cm. Bunga anggrek bulan tersusun dalam rangkaian berbentuk tandan. Jumlah bunga pada setiap tandan bisa sampai 25 kuntum ya. Biasanya untuk anggrek bulan hibrida. Seperti ini tuh, cantik kan? Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Anggrek Phalaenopsis mentawaiensis sudah pernah saya share sebelumnya. Bunganya sangat mirip dengan anggrek bulan Phalaenopsis violacea dan bunga sama-sama wangi. Yang membedakan hanya dari tangkai bunganya. Kalau mentawaiensis tangkai bunga lebih panjang. Seperti ini tuh tangkai bunganya Phalaenopsis mentawaiensis saya. Karena terlalu panjang, tangkai bunganya sampai ditahan pakai tali rapia. Menanam anggrek di rumah sudah tentu lingkungannya berbeda dengan di hutan. Anggrek Phalaenopsis mentawaiensis ini ditemukan di hutan pada pohon-pohon tinggi di Kepulauan Mentawai di Sumatera. Penyebarannya selain di Indonesia juga Malaysia dan Asia tropis. Jadi memang habitat aslinya tumbuh di hutan. Jadi berkembang dengan baik dan tanaman anggrek mendapat asupan yang dibutuhkan dari rongga kulit pohon yang besar di hutan-hutan, yang ditumbuhi lumut yang mengandung mikroba yang dapat mengikat asupan untuk kehidupan anggrek lewat udara. Untuk menanam anggrek di rumah sudah tentu lingkungannya berbeda dengan hutan. Walau pada dasarnya anggrek tidak perlu dipupuk atau apapun di hutan, karena kita merawatnya di rumah, lingkungan habitatnya berbeda dengan di tempat kita di perkotaan. Untuk itu kita perlu memahami masalah merawat anggrek. Jadi kalau kita sudah paham faktor atau patokan tumbuh kembang anggrek bagaimana sesuai dengan jenis anggreknya, kita akan dapat merawat anggrek jadi sehat. Yang sudah tentu kalau anggrek sehat akan cepat berbunga. Untuk itu jadi kita perlu bantu dengan pupuk dan lain-lain. Yang harus diperhatikan pertama adalah penempatan. Karena dari penempatan anggrek ini
akan berpengaruh kepada keseluruhannya, berpengaruh kepada cahaya matahari yang didapat, sirkulasi udara, dan kelembaban. Jadi jangan tempatkan anggrek di bawah, karena anggrek epifit di habitat aslinya di hutan dia hidup di batang-batang pohon yang tinggi. Kalau kita menanam di rumah di batang pohon, tetap harus ada sinar matahari ya. Cahaya atau sinar matahari dibutuhkan sekitar 20-30% untuk Phalaenopsis. Jadi ditanam di pohon juga jangan pohon yang terlalu rimbun. Harus ada sinar matahari yang sesuai dengan kebutuhan anggrek kita. Saya menanam anggrek di batang pohon mangga yang sudah ditebang. Tapi ada keteduhan yang didapat dari pohon mangga yang lain yang saya tanam di sebelah luar. Anggrek Phalaenopsis mentawaiensis saya ditanam tidak di pohon tapi di papan pakis. Saran saya untuk sahabat pemula yang menanam anggrek bulan, kalau menurut pengalaman saya lebih mudah di papan pakis atau di batang kayu yang sudah mati, bisa juga ditempel di pohon, di dahan pohon yang masih hidup, untuk menghindari akar terlalu basah. Karena akar terlalu basah atau tergenang air tidak dapat melakukan transpirasi dengan baik. Akibatnya daun jadi keriput, bahkan anggrek jadi busuk. Kalau Phalaenopsis mentawaiensis ini memang daunnya sedikit bergelombang sahabat ya. Jadi seperti anggrek bulan Penosa, Amoinensis begitu. Jadi untuk melihat sukses tidaknya kita merawat anggrek, salah satunya bisa dilihat dari perkembangan daun. Terlihat di kamera ini daun lama dengan daun baru berbeda ya. Ini daun barunya masih muda, jadi masih bisa bertambah panjang dan besar lagi. Jadi lebih besar daun yang tumbuh baru, menandakan anggrek sehat dan kita sukses merawatnya. Saat ini keadaan anggrek sedang mengeluarkan tangkai atau spike bunga baru. Sebelumnya tangkai bunga yang lama saya potong habis. Karena anggreknya sehat, tidak lama dia mengeluarkan tangkai bunga atau spike bunga baru lagi. Karena anggreknya sehat, mata tunas di tangkai bunganya pernah saya oles JPT, lalu keluar tangkai bunga baru dan berbunga lagi seperti yang terlihat di kamera ya. Lalu tangkai bunga yang panjang itu saya potong semua sampai pendek. 2 bulan kemudian tumbuh spike bunga baru. Jadi untuk anggrek bulan telah berbunga, tangkai bunganya bisa tidak dipotong dan akan kembali tumbuh bunga lagi atau bisa juga keki di tangkai bunga tersebut, baik secara alami ataupun dengan bantuan JPT. Bisa juga tangkai bunganya dipotong habis ya. Jangan takut, kalau anggreknya sehat, dengan cepat dia akan kembali keluar tangkai bunga baru. Jadi cara saya merawat anggrek yang paling utama penempatan, karena dari situ akan mempengaruhi cahaya matahari yang didapat, lalu juga mempengaruhi sirkulasi, suhu, kelembaban, baru teknik penyiraman dan pemupukan juga nutrisi. Karena anggrek bulan saya ini menggunakan media papan pakis, saya menyiramnya 2 hari sekali. Kalau sedang panas, setiap hari disiram. Teknik penyiramannya bebas. Kalau di pagi hari ya, kalau menyiram di sore hari, sisa-sisa air yang menggenang di bagian pucuk daun harus dielap. Untuk pupuk saya buat pupuk sendiri dan diselang dengan pupuk buatan pabrikan, merek bebas. Cari saja yang termurah. Hanya perlu kita sesuaikan saja dengan umur anggrek kita. Jadi apakah anggrek ini membutuhkan pupuk pertumbuhan, pupuk seimbang, atau pupuk pembungaan. Hanya begitu saja. Kalau masalah harga, mau murah mau mahal, isinya pasti sama.
Tapi kalau untuk mencegah hama dan penyakit, saya selalu memakai pestisida buatan sendiri, pestisida dari soda kue. Jadi begitu sahabat ya, cara saya merawat anggrek bulan agar sehat dan rajin berbunga. Saya rasa sharing saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Untuk yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Kalau suka dengan video ini, silakan subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa loncengnya dihidupkan agar dapat notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.